Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bencana hidrometeorologi yang sering terluput dari perhatian kita, yaitu gelombang badai atau storm surge. Gelombang badai dianggap hanya terjadi ketika badai topan. Namun, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa badai sedang yang sering terjadi justru menimbulkan dampak yang besar dan jangka panjang. Pada Oktober 2019, Tropical Storm Melissa melanda pantai Atlantik Amerika Utara. Meski tidak mendarat dan hanya berkekuatan sedang, badai ini meninggalkan jejak signifikan terhadap air tanah. Gelombang badai terjadi ketika angin kencang mendorong air laut naik ke daratan. Air asin ini tidak hanya membanjiri permukaan, tetapi juga menyusup ke dalam permukaan tanah melalui pori-pori retakan. Proses ini disebut intrusi air asin vertikal, di mana air tanah yang tadinya tawar berubah menjadi asin. Penelitian yang diterbitkan di Geophysical Research Letters 2023 yang mengamati sumur-sumur di pantai North Carolina hingga Massachusetts mengemukakan bahwa kenaikan muka air tanah mencapai maksimum 1,9 meter di atas level normal. Peningkatan kadar garam mencapai 25,2 ms per cm atau hampir setara dengan air laut. Sebelum badai, rata-rata kadar garamnya adalah 13,74 ms per cm, dan setelah badai, rata-rata kadar garamnya adalah 31,50 ms per cm. Air tanah butuh waktu lama untuk kembali normal. Level air tanah kembali normal dalam 2 hari, tetapi kadar garamnya butuh median 20 hari. Bahkan di tanah liat lebih lama lagi, yaitu sekitar 23 hari. Tropical Storm Melissa memiliki periode ulang sekitar 1-2 tahun sekali. Artinya badai seperti ini akan terjadi sekitar 1-2 tahun sekali. Mengapa Tropical Storm Melissa berbahaya? Karena pohon Pinus taeda yang merupakan jenis pohon dominan di hutan pesisir selatan hanya tahan hingga 8 ms per cm garam di tanah. Namun, saat badai Melissa terjadi, kadar garam meningkat 3 kali lipat dari batas toleransi yang menyebabkan akibatnya, pohon dewasa mati, bibit tidak bisa tumbuh, hutan pesisir mundur yang digantikan dengan rawa dan lahan terbuka. Peneliti juga membandingkan antara rasio waktu pemulihan dibagi frekuensi kejadian, yang artinya badai kecil tapi sering terjadi justru lebih sering menyebabkan salinisasi dibandingkan badai besar tapi jarang terjadi. Jadi, badai sedang dan sering terjadi justru lebih cepat mengubah ekosistem pesisir dibandingkan dengan badai besar. Nah, yang dapat kita lakukan adalah menanam bakau untuk meredam gelombang, pantau kualitas tanah di daerah pesisir, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman storm surge. Saya Bintiara S dengan NIM H06123138 pamit undur diri. Terima kasih.